Halo guys, welcome to my channel ya. Oke, masih di channel gue ini kita akan berbicara mengenai seputar King's Battle ya. Oke, sebelumnya semalam itu ada bukan semalam sih, tadi hari ini ya. Itu ada updatean terbaru mengenai limit break dari beberapa hero ya. Sama ada penambahan dari gold hero ya. Yaitu yang pertama Zisang, yang kedua Suijing dari Su, Wu, Lady Zhou, dan keempat itu ada Nanhua ya. Oke, paling kalau misalkan untuk King's Battle itu untuk Gold Hero masih belum masuk ya guys ya. Maka kali ini gue mungkin akan ngejelasin sedikit ya sebelum kita masuk ke King's Battle mengenai hasil updatean tadi ya. Oke, yang pertama itu Lady Zen ya. Itu dia ada updatean limit break untuk Lady Zen. Nah, hero ini ternyata itu merupakan salah satu hero yang akan jadi meta hero ya di King's Battle kali ini. Karena kenapa? Si Lady Zen ini dia bisa nge-remove efek dari burning dan juga efek dari poison ya. Nah, tapi catatannya adalah bahwa remove itu hanya berlaku untuk tipe hero way ya. Jadi jangan salah nih guys ya, ketika kalian nanti bermain di King's Battle, kalau misalkan kalian temukan line up musuh itu menggunakan hero poison, maka kalian bisa mengcounternya dengan line up dari faksi hero way ya. Nah, jangan salah, jangan kalian kira si Lady Zen ini bisa nge-remove poison atau burning dari semua hero ya, tapi ini hanya khusus berlaku untuk hero way aja. Nah, efeknya juga lumayan bagus ya. Si Lady Zen ini dia bisa memberikan damage absorb ya ke hero way juga ya. Sorry, untuk damage absorbnya ini untuk ke Alice Warrior yang dengan darah yang paling rendah ya. Jadi itu bisa absorb damage 18% dari darahnya. Kemudian kalau misalkan kalian pakai Paxi Way, nanti itu bakal ada tambahan damage ya sebesar 16% ya, itu dari efeknya si Lady Zen. Kemudian update yang kedua itu ada Weiyan ya guys ya. Weiyan juga secara efek sih hampir sama sih dengan Chaoren ya. Jadi sepertinya kalau misalkan kalian udah paham mengenai skill Chaoren, otomatis itu hampir sama dengan Weiyan ya guys ya. Kemudian kita masuk aja langsung ke si Luxun ya, hasil updatean tadi malam. Nah, Luxun ini juga salah satu hero yang bakal jadi meta hero di King's Battle kali ini ya, edisi kali ini. Karena ternyata si Luxun juga dia bisa imun ya terhadap efek dari poison ya. Ketika misalkan si Yuji atau Jiaxunya itu dalam kondisi burning ya, maka si Luxun ini otomatis dia akan imun terhadap poison tersebut ya. Nah, ini nanti bakal gue coba praktekkan di King's Battle tutorial kali ini ya, supaya kalian bisa tahu bagaimana cara memakai hero ini. Syukur-syukur sih nanti line up musuhnya bisa memungkinkan gue untuk menggunakan hero updatean terbaru ini ya. Oke, yang keempat itu ada Yuji ya. Nah, inilah yang paling gue tunggu-tunggu ya dari updatean kali ini, itu limit break dari Yuji ya. Karena kenapa? Nah, Yuji ini dia poisonnya itu bisa istilahnya memberikan, misalkan yang kena musuh itu satu ya, maka dia akan memberikan poison ke yang lainnya gitu guys ya. Nah, efeknya itu lebih bagus lagi dari Jiaxu ya. Jadi kalau misalkan untuk teman-teman yang saat ini udah punya Jiaxu ya di line up kalian, kalau saran gue sih mending kalian ganti ke Yuji deh. Karena efeknya itu lebih bagus ya Yuji, karena dia bisa transfer poison ya guys ya. Nah, oke guys, mungkin itu sekilas mengenai hasil updatean tadi malam ya. Mungkin akan kita coba masuk ke King's Battle kali ini, sama gue mau share mungkin tutorial mengenai line up ya yang terbaru untuk di King's Battle kali ini ya. Oke, kalau misalkan kalian sekarang lihat ranking gue udah di gold 2, itu nggak usah heran sih guys ya. Karena gue sekarang udah mulai beralih ke beberapa akun yang sebelumnya udah gue infoin ya. Kalau seandainya gue itu sekarang udah mulai sibuk mengurus akun joki sih, kalau bisa dibilang kayak gitu ya. Tapi kalau kalian mau cari gue di top 10 itu gue masih ada ya. Itu gue menduduki peringkat keempat ya guys ya. Di season sebelumnya juga gue finish di urutan ketiga. Itu gue kalau nggak salah sih kemarin gue itu di legend 2 ya.
Jadi kalau misalkan kalian lihat tutorial gua terus menganggap wah tutorialnya dari tingkat gold 2, nggak seperti itu ya guys ya. Karena meskipun gua gold 2 tapi salah satu akun gue itu ada yang di top 10. Jadi artinya skill dan trik yang gue berikan itu masih akan berfungsi ketika kalian bermain di level atas sekalipun ya guys ya. Untuk settingan insignia sih masih belum ada yang berubah ya. Artinya insignianya itu nggak ada yang berubah, urutannya masih seperti yang sebelum-sebelumnya ya. Ini gua kasih sekilas mengenai insignia yang ada di line up gua ya. Nah, bisa kalian screenshot sih pelan-pelan. Oke guys, sekarang kita coba langsung masuk ke battle aja. Nah, wah sayang banget lawannya silver ya guys ya. Oke, untuk formasi overhand itu gue biasa bandnya Daxiao, Liu Bei, dan juga Zhang Fei ya. Kemudian gue bandnya itu Pet Sacred Kun ya guys ya. Nah, kenapa gue band Pet Sacred Kun? Karena supaya gue bisa langsung kasih efek stun ke musuh ya. Oke, ini line up-nya yang sekarang. Musuhnya mengambil form Zhou ya, maka dia otomatis akan menggunakan burn ya, menggunakan bakar-bakaran nih dia. Oke, gua ambil Xiao supaya si Zhou itu nggak bisa menggunakan combo ya dari Xiao. Kemudian Yuji. Nah, untuk Yuji sendiri itu terserah ya mau kalian tempatkan di mana, karena sekalipun si Yuji itu terkena stun oleh musuh, si Yuji ini tetap bisa menghasilkan efek poison ya untuk setiap hero yang ngehit dia. Nah, inilah kenapa gue saranin untuk kalian yang punya Jiaksu supaya beralih ke Yuji aja. Karena kalau misalkan Yuji itu bisa memberikan efek poison ke setiap musuh yang ngehit dia dengan skill ya. Beda dengan Jiaksu, kalau seandainya Jiaksu itu lebih ke basic attack dari musuh ya, tapi kalau Yuji itu langsung direct ke skill. Oke, musuhnya menggunakan Jiaksu. Nah, salah satu alasan gue kenapa gue ban Zhang Fei juga adalah karena gue ingin menggunakan Yuan Shao ya di line up. Nah, karena Yuan Shao itu hero yang paling efektif ketika kalian ingin bermain dengan paralisis dan juga reduce anger ya. Maka counter hero dari Yuan Shao itu harus kalian ban guys, kalau misalkan kalian mau menggunakan Yuan Shao. Nah, counter hero dari Yuan Shao sendiri adalah si Zhang Fei ya, karena Zhang Fei itu imun terhadap efek paralisisnya si Yuan Shao guys, seperti itu. Si Jiaksu ya di depan line up musuhnya. Oke, gue gunakan si Mai. Plus gue harus nahan si Sunce ya di bagian belakang. Nah, tips dari gue untuk tips pemilihan hero guys ya. Kalau misalkan kalian mau bermain King's Battle, kalian harus paham dulu counter dari setiap hero ya. Artinya kalau misalkan kalian bertemu dengan hero A, maka kalian harus tahu ya untuk counternya dengan hero B atau hero C atau seterusnya ya. Itu untuk memudahkan kalian dalam bermain ya. Artinya winning chance kalian itu akan sangat berpengaruh dari hero yang kalian pilih ya. Contoh seperti Sun Tzu itu bisa dikonter oleh Xiaodun, Sun Jian, Zhang Fei ya. Nanti dia bakal terus-terusan hit back row ya. Jadi sebelum dia hit ke front row, si hero back row kalian tuh bisa nahan minimal kalau Zhang Fei itu 2 ronde, atau kalau Sun Jian itu bisa beberapa ronde ya guys ya. Jadi bisa dipastikan kalau seandainya kalian memilih hero itu berdasarkan counter dari line up musuh kalian, winning chance-nya akan lebih besar. Seperti itu.
Nah, kalau seperti ini udah agak terlihat nih, kemenangan ada di depan mata ya guys ya. Sayang banget sih lawannya itu silver. Coba kalau seandainya lawannya itu ranking dari jet ya, pasti akan lebih kompetitif sih pertarungan ini. Ya, jadi key point dari formasi ini adalah Yuan Shao ya. Yuan Shao, karena Yuan Shao bisa memberikan efek paralisis, dan kalau kalian ingin menggunakan Yuan Shao, maka hero yang harus kalian banned itu salah satunya adalah Zhang Fei ya. Tapi jangan gunakan Yuan Shao ketika berhadapan dengan Zhang Fei, karena itu useless ya guys ya. Oke, cukup gua skip aja guys untuk battle kali ini. Nah, sekarang di gold 1. Oke, sekarang sebelum masuk ke battle kedua, jangan lupa ya guys ya, kalian klik subscribe dan like untuk channel ini supaya kalian bisa mendapatkan informasi update terus mengenai King's Battle ya. Apalagi terlebih ada updatean terbaru ya untuk King's Battle ini. Jadi bakal ada perubahan sedikit mengenai meta hero nya ya guys ya. Oke guys, sekarang kita masuk ke battle yang kedua ya, dengan form bukan upper hand ya. Setelah di updatean ini juga formasi yang gue pakai di King's Battle itu juga masih belum berubah ya. Artinya gue biasa ban Macau, Xiaodun sama Chaoren. Tujuannya sih gue ingin memakai Zhang Fei sih, makanya gue ban hero tersebut. Tapi kalau seandainya uh, memang tujuannya adalah Zhang Fei ya guys ya dari form ini. Cuma hero yang pertama kali kalian ambil jangan langsung ambil Zhang Fei nya ya, tapi pastiin kalian ambil Zhou dulu ya. Karena kenapa? Karena tujuan dari form ini adalah Zhang Fei bisa hit front row, atau maksimal dia bisa nahan Jiaxu di front row. Kemudian kalian bisa asik ngehit dengan Zhou di form belakang ya. Meskipun ada si Xiao Xiao, nanti gua kasih triknya juga bagaimana cara menghadapinya kalau seandainya musuhnya ini ambil Xiao Xiao ya. Feeling gue sih dia bakal ambil Xiao Xiao sih, karena kalau seandainya rata-rata musuh yang menghadapi form yang dengan seperti yang gue pakai ini, biasanya mereka langsung mengarah ke mengambil Xiao Xiao dan juga Jiaxu. Tujuannya sih supaya mereka itu bisa menghindari dari kombonya si Zhou, tapi sebenarnya bukan itu sih yang dicari dari form ini ya. Karena sekalipun mereka ambil Xiao Xiao dan juga Jiaxu, itu nggak bakalan bisa menahan dari sakitnya tipe formasi yang gue pakai ini ya. Oke, si Zhang Fei nya udah gue ambil guys. Kemudian yang selanjutnya itu gue ambil si Sun Ce nya ya. Nah, jadi formasi ini sebenarnya hero kuncinya ada di Sun Ce dan juga Zhang Fei. Itu sebenarnya hanya hero pelengkap, sekalipun tadi gue jelasin kalau gue pengen make Zhang Fei dengan form ini. Nah, karena Zhang Fei itu masih bisa ditahan oleh Sun Jian ya, makanya kalau misalkan kalian ambil step pertamanya itu adalah ambil Zhou. Kemudian kalau kalian lihat si Zhang Fei nya itu lolos dari pilihan musuh, maka kalian ambil Zhang Fei. Tapi kalau Zhang Fei nya diambil oleh musuh, pastiin kalian itu ambil Sun Jian untuk nahan si Zhang Fei ya guys ya. Oke, kalau seperti ini musuhnya sudah mengambil Hua Tuo ya, maka gue cukup ambil Sun Yu untuk nahan si Jiaxu di depan. Plus gue butuh Yuan Shao ya, seperti yang gue jelasin sebelumnya. Gue butuh Yuan Shao untuk memberikan efek paralisis ke musuh ya. Nah, berhubung Zhang Fei nya udah gue ambil, maka gue bisa bebas mengambil si Yuan Shao ya. Terkecuali kalau seandainya Zhang Fei nya itu ada di posisi musuh, maka gue nggak bakalan ambil Yuan Shao ya. Jadi yang perlu kalian ingat dalam bermain King's Battle ini adalah kalian hafalkan dulu tipe dari counter setiap hero ya, supaya kalian bisa memaksimalkan fungsi dari penggunaan hero tersebut ya guys ya. Oke, dari form yang pertama dengan form yang kedua ini sudah saya berikan kedua
contoh perbedaan formasi ya. Jadi harapannya sih untuk kalian yang mampir ke channel gua, rank kalian itu harusnya sih berubah ya setelah kalian tonton dari channel gua ini, karena formasi yang gua pakai ini adalah formasi yang gua pakai juga di tingkat 10 besar ya. Jadi jangan khawatir mengenai formasi yang gua pakai ini, karena ini benar-benar sangat efektif sekalipun kalian bermain di top 10, karena nggak ada yang berubah ya. Karena dari silver dan juga master ataupun emperor itu tipe permainannya sih sebenarnya nggak jauh beda ya. Yang membedakan itu adalah bagaimana cara kalian menempatkan hero dan juga pengambilan hero-nya disesuaikan dengan line up musuh. Jadi kalau kalian berpikir yang ada di posisi emperor itu adalah orang yang smart banget sih, nggak juga sih kalau menurut gua. Mereka cuma uh, lebih beda aja cara milih hero nya, karena mereka tahu bagaimana counter dari setiap hero ya. Itu yang membuat mereka ada di top ranking ya. Kalian pun juga gue yakin bisa seperti itu, asal kalian seperti yang gue bilang tadi, tahu tips and triknya ya, bagaimana kalian bermain di top rank dan juga di King's Battle ini ya. Oke, sekarang dia ini ngehit, suncinya ngehit ya. Nah, formasi ini kelebihannya adalah si Zhang Fei-nya itu karena dia nggak ada Macau dan juga Xiaodun, jadi dia bisa bebas ya ngehit sampai sekalipun dia sudah kehabisan darah atau masuk mode zombie ya. Nah, salah satu Zhang Fei udah masuk mode zombie. Nah, Zhang Fei yang berada dalam mode zombie itu bisa menahan musuh selama 2 turn ya guys ya. Oke. Nah, mereka hanya tinggal 3. Oke, mungkin cukup ya guys ya tutorial dari channel gue kali ini. Harapannya sih kalian yang mampir ke sini ranking King's Battle-nya bisa berubah ya setelah kalian tonton dari tutorial gue. Dan juga jangan lupa guys, kalian klik like, subscribe dan juga share dari channel gue ya. Kita saling support ya. Gue memberikan tips dan juga kalian memberikan bantuan ya, mungkin dengan subscribe dari channel gue ya. Oke guys, selamat bermain King's Battle dan juga selamat meningkatkan rank kalian masing-masing. Terima kasih guys.